Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi dalam ibadah online. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini akan membangun saudara, menguatkan, meneguhkan saudara. Dalam setiap hari kita membutuhkan yang namanya keputusan dalam pekerjaan, keputusan di dalam rumah tangga, bahkan keputusan di dalam pelayanan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kekasih Tuhan, kapankah kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Bagaimana caranya kita mengambil keputusan dengan baik? Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah buat keputusan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah buat keputusan ketika Anda sedang kecewa, ketika Anda sedang marah. Nah, hari ini saya mau sampaikan, saya ulangi sekali lagi, jangan pernah membuat keputusan pada waktu Anda kecewa, pada waktu Anda marah, bahkan pada waktu Anda sedih. Karena apa? Karena pada waktu Anda mengambil keputusan, pada waktu Anda marah, pada waktu Anda sedih, pada waktu Anda kecewa, maka akan berakibat fatal. Apa yang firman Tuhan katakan dalam kita mengambil keputusan? Firman Tuhan katakan, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-36. Firman Tuhan katakan, hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Nah, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu tenang. Sekali lagi, hendaklah kamu tenang. Dalam mengambil keputusan, mari belajar tenang, jangan rusuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu tenang. Ada banyak orang hari-hari ini gak tenang dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena mungkin stres, karena banyak persoalan, karena banyak pergumulan, karena banyak masalah. Tetapi hari ini mari belajar, hendaklah kamu tenang, hendaklah kamu tenang, hendaklah kamu tenang di dalam mengambil keputusan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang cerita kepada saya. Dia berkata, dia sebenarnya pergi ke luar kota itu bukan sebenarnya dalam doa, tetapi dia mencoba karena dia kesal di kota Bandung, lalu dia pergi ke luar kota. Dan apa yang terjadi di luar kota, dia tidak mengalami yang namanya terobosan, bahkan ada masalah yang sangat besar. Dan yang terjadi adalah dia balik ke Bandung lagi. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kenapa dia mencoba untuk pergi ke luar kota. Nah, karena dia buru-buru, dia rusuhan, bahkan dia kesal, dia jengkel, maka dia pergi. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai di kota di mana dia pergi pada waktu itu, maka di sana terjadi masalah besar. Maka dia balik lagi ke Bandung. Dan ketika dia balik ke Bandung, yang terjadi adalah masalah. Maka di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kamu tenang, janganlah kamu terburu-buru di dalam bertindak. Nah, hari ini kekasih Tuhan, mungkin Anda mengambil keputusan yang sangat penting. Mari ambil waktu, ambil berdoa supaya benar-benar dalam Anda mengambil keputusan Anda tidak buru-buru bertindak. Tetapi ketika Anda datang kepada Tuhan berdoa, dan pada waktu Anda berdoa datang kepada Tuhan, maka yang terjadi Anda mulai tenang. Pada waktu Anda tenang mengambil keputusan, maka perlu yang namanya hikmat Tuhan pada waktu Anda mengambil keputusan. Nah, pada waktu kita mengambil keputusan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, bahwa yang pertama, hikmat dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Jadi pada waktu Anda mengambil keputusan, perlu yang namanya hikmat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hikmat Tuhan adalah kemampuan.
yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Saya ulangi sekali lagi, yang namanya hikmat Tuhan adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Dan bagaimana caranya supaya kita boleh menemukan hikmat yang daripada Tuhan? Yang pertama adalah hikmat dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Hikmat dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Jadi kalau Anda ingin supaya ada hikmat dari Tuhan, maka yang pertama di sini firman Tuhan katakan hikmat dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya adalah benci kejahatan, benci akan dosa. Nah, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-111 ayatnya yang ke-10a. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya adalah menjauhi kejahatan, membenci dosa. Jadi ketika Anda mau mengambil keputusan, ada hikmat yang daripada Tuhan. Bermula ketika Anda ingin supaya hikmat Tuhan ada dalam hidup saudara, maka di sini dikatakan bahwa hikmat Tuhan bermula dari takut akan Tuhan. Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana Anda bisa berdoa? Apakah hari-hari ini Anda masih mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah selama ini Anda masih intim dengan Tuhan? Maka hari ini ketika Anda mengambil keputusan, Anda perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu dimulai dari mana? Dimulai dari takut akan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, inilah waktunya ketika Anda mengambil keputusan, jangan pernah buru-buru. Karena pada waktu Anda mengambil keputusan dan buru-buru, dan kalau itu bukan maunya Tuhan, maka itu akan sangat berakibat fatal. Nah, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa janganlah Anda terburu-buru di dalam bertindak, hendaklah Anda tenang. Misalnya, bagaimana contohnya? Bagaimana harusnya Pak saya mengambil keputusan? Pada waktu Anda mau mengambil keputusan untuk bekerja, mengambil keputusan untuk pergi ke luar kota, mengambil keputusan untuk pergi ke satu tempat, maka yang pertama Anda bawa dalam doa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bekerja di tempat A, saya mau pergi ke luar kota. Apakah benar ya Tuhan? Nah, Anda berdoa, datang kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Pada waktu Anda minta daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada Anda. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Inilah awal daripada kita menerima hikmat daripada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, adakah masih di antara saudara yang masih ada jengkel, masih kesel, masih kecewa, masih marah? Nah, perbaiki dulu. Datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Karena apa? Pada waktu Anda datang kepada Tuhan, pastikanlah ada di dalam hati Anda murni. Nggak ada kesel, nggak ada jengkel, nggak ada marah. Supaya dengan demikian hikmat yang Tuhan berikan bagi Anda, bagi saudara, Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, itu benar-benar Anda dapat hikmat dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan pada waktu Anda intim dengan Tuhan, pada waktu Anda dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa hikmat Tuhan yang kedua adalah hikmat berasal dari Tuhan sekali lagi. Jadi hikmat yang mantap itu adalah berasal daripada Tuhan.
Mari kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika Anda tahu bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan, maka ini waktunya Anda datang kepada Tuhan, minta. Minta, kata Tuhan. Jadi kalau Anda kekurangan hikmat, maksudnya kekurangan hikmat gimana? Mungkin Anda mengambil keputusan dalam bekerja, dalam pekerjaan, menyelesaikan masalah, keluar kota atau apa saja. Maka di situ minta kepada Tuhan, Tuhan aku minta kepada Tuhan, karena Tuhan bilang apa lewat firman-Nya bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan. Nah, mungkin hari ini Anda belum meminta hikmat kepada Tuhan. Inilah waktunya, karena hikmat itu berasal daripada Tuhan. Pada waktu Anda meminta kepada Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, maka kemampuan yang daripada Tuhan diberikan kepada saudara. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Inilah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Nah, jadi kekasih Tuhan, tidak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, tapi sering sekali kita karena mungkin sudah terbiasa langsung mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Tetapi hari ini, apa yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Karena apa? Karena hikmat itu berasal daripada Tuhan. Ketika Anda tahu bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan, maka ini waktunya Anda meminta kepada Tuhan supaya pada waktu Anda mengambil keputusan, Anda mengambil keputusan dengan mantap. 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 Jadi jangan pernah Anda mengambil keputusan pada waktu Anda marah. Jangan pernah Anda mengambil keputusan pada waktu Anda kecewa. Jangan pernah Anda mengambil keputusan pada waktu Anda bersungut-sungut. Karena firman Tuhan katakan pada waktu Anda bersungut-sungut, maka malaikat maut menyergap Anda. 1 Korintus 10 ayat 10 firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu bersungut-sungut. Jadi jangan bersungut-sungut. Pada waktu Anda bersungut-sungut, maka yang terjadi Anda mengambil keputusan bukan yang baik. Tapi karena apa? Karena Anda bersungut-sungut, maka yang terjadi adalah keputusan-keputusan yang sangat fatal. Lalu yang berikut, yang ketiga, hikmat yang dari Tuhan itu murni dan mendatangkan damai sejahtera. Jadi yang ketiga, hikmat yang dari Tuhan itu murni dan mendatangkan damai sejahtera. Jadi ketika Anda mengambil keputusan, itu murni. Kalau itu dari Tuhan, biasanya dia murni dan mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera dan itu tidak murni, maka Anda harus berpikir dulu. Apakah Anda mengambil keputusan oleh karena Anda emosi, oleh karena Anda kesel, jengkel, marah-marah? Maka ini waktunya Anda belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau yang namanya hikmat daripada Tuhan, yang ketiga ini adalah murni dan mendatangkan damai sejahtera. Ketika Anda mengambil keputusan, ketika Anda mengambil yang namanya satu langkah, mengambil keputusan, membuat keputusan, tapi kalau itu tidak murni dari Tuhan, urungkan niat Anda. Atau mungkin itu tidak membawa damai sejahtera, itu urungkan niat Anda supaya Anda mengambil keputusan jangan sampai salah. Karena ketika Anda mengambil keputusan, ketika Anda salah, maka yang terjadilah berakibat fatal. Jadi kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini karena ada banyak orang mengambil keputusan bukan tanya Tuhan, tetapi dia mengambil keputusan dari pikirannya sendiri. Apalagi pada waktu Anda marah, pada waktu Anda kecewa dan kesel dan bersungut-sungut, maka yang terjadi adalah
keputusan Anda akan berakibat fatal. Bisa buat diri Anda sendiri, demikian juga bisa buat orang lain dan keluarga Anda. Jadi hikmat yang ketiga yang dari Tuhan adalah murni dan mendatangkan damai sejahtera. Lalu yang berikut yang keempat adalah bagaimana hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita pingin supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Tuhan dan mana yang enggak kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang keempat ini, bagaimana supaya kita tahu mana kehendak Tuhan, mana enggak kehendak Tuhan, supaya kita mengambil keputusan dengan baik. Nah, mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubahlah dalam pembaharuan budimu. Karakternya berubah, ya, perangainya berubah. Nah, ketika Anda berubah budinya, maka yang terjadi di situ dikatakan bahwa maka Anda akan peka, Anda akan gampang mana kehendak Allah dan mana kehendak Tuhan. Artinya begini. Nah, ketika Anda berubah budinya, kelakuannya, karakternya, maka Anda akan peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa saja lewat firman Tuhan. Suara Tuhan bisa saja lewat Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda. Suara Tuhan bisa lewat kejadian-kejadian, bisa juga lewat apa? Lewat mimpi. Biasanya yang namanya mimpi dari Tuhan itu jelas dan membawa damai sejahtera. Jadi ketika Anda mendapatkan yang namanya mengambil keputusan atau mengambil keputusan, maka yang keempat ini firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana tidak kehendak Allah. Jadi artinya adalah pada waktu Anda berubah karakternya, pada waktu perangainya dirubah, maka dengan demikian Tuhan gampang berbicara kepada Anda. Bahkan kalau kata hari-hari ini, biasakanlah Anda supaya lembut hatinya, supaya Tuhan menjamah. Pada waktu Roh Kudus menjamah Anda, maka yang terjadi adalah Anda gampang mendengar suara Tuhan. Pada waktu Anda mendengar suara Tuhan, maka dengan demikian Anda akan gampang mengambil keputusan. Mana yang baik, mana kehendak Tuhan, dan mana bukan kehendak Tuhan. Nah, ketika Anda mengambil keputusan yang berasal daripada Tuhan, maka keputusan Anda akan membawa damai sejahtera, maka keputusan Anda akan membawa kekuatan dalam hidup Anda, dan pada akhirnya keputusan itu membuat kehidupan Anda lebih baik. Nah, jadi hari ini saya mau tekankan kembali bahwa jangan pernah mengambil keputusan, jangan pernah buat keputusan pada waktu Anda sedang kesal, pada waktu Anda sedang marah, pada waktu Anda sedang kecewa, tetapi buatlah keputusan yang daripada Tuhan pada waktu apa? Pada waktu kapan? Pada waktu Anda dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan pada waktu Anda intim dengan Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan, pada waktu Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepekaan, dan pada waktu diberikan kepekaan, maka Anda mengambil keputusan dengan mantap, dan keputusan Anda akan menjadi kebaikan bagi saudara, bagi keluarga, dan bagi lingkungan. Pada waktu kapan? Pada waktu Anda mengambil keputusan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara, supaya di hari-hari kemudian ini jangan mengambil keputusan sembarangan, tetapi ambillah keputusan berdasarkan petunjuk daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan, tetapi kami belajar tenang dalam mengambil keputusan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang sedang bimbang di dalam mengambil keputusan. Apakah itu dengan teman hidup, apakah itu dengan pekerjaan usaha dan keluarga, atau mau pergi ke tempat tertentu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, supaya hikmat yang daripada Tuhan Engkau berikan bagi umat-Mu, sehingga dengan mengambil keputusan yang pas, yang tepat, umat-Mu tidak salah mengambil keputusan. Biarlah firman-Mu hari ini dimeteraikan, tidak kembali dengan sia-sia, tapi berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita naikkan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa perjamuan kudus itu berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Dan segala dosa baik dalam pikiran, seluruh dosa-dosa kita disucikan. Maka kita perlu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita bersekutu dengan Kristus. Pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan kita bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita mengambil roti ini dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya akan membacakan satu ayat, yaitu satu firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita angkat satu pujian, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kekasih Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi di atas kepalamu. Mari renungkan kebaikan Tuhan, betapa dahsyat Dia, betapa luar biasa. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berkorban bagi kami, kami percaya bahwa segala dosa-dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga bahwa roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku kekasih, percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan angkat cawan lebih tinggi di atas kepala saudara. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Anda telah disembuhkan. Jikalau ada di antara Anda yang hari ini hadir dalam perjamuan kudus ini,
percaya yakini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Mari angkat cawan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang memampukan kami, bahwa pada waktu kami mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mereka yang jauh dengan Tuhan selama ini, mereka dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang sakit Tuhan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah setiap umat-Mu hari ini yang hadir dalam perjamuan kudus ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, tundukkan kepala, aktifkan imanmu, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.